Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik yang sudah membantu saya membuat video pembelajaran, di mana video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah yang saya remisi, yaitu mata kuliah pencegahan dan perawatan cedera. Sebelum kita lanjut, ada yang tahu apa pencegahan dan perawatan? Ada yang tahu? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Jadi pencegahan cedera itu adalah langkah proaktif yang dilakukan untuk menghindari atau minimalkan resiko terhadap cedera atau masalah kesehatan. Misalkan dia cara untuk menghindari terjadinya cedera, itu pencegahan. Kemudian perawatan. Perawatan itu langkah yang dilakukan setelah cedera atau masalah kesehatan terjadi untuk mempercepat penyembuhan dan mencegah kondisi terjadinya lebih buruk, seperti pengobatan. Misalkan pada saat cedera, sudah terjadinya cedera, dengan melakukan perawatan, maka cedera tersebut akan sembuh kembali seperti semula. Kemudian pencegahan dan perawatan itu memiliki tujuan, yaitu tujuan pencegahan yang pertama, mengurangi kemungkinan terjadi cedera, seperti dalam melakukan olahraga, lakukan pemanasan agar tidak terjadi cedera. Kemudian menjaga performa agar optimal. Yang ketiga, mengurangi dampak cedera jika terjadi. Nah, dalam melakukan olahraga, kan kalau melakukan pemanasan dengan baik, maka di situ akan menghindari terjadinya cedera seperti patah tulang atau engkel. Terus tujuan perawatan. Tujuan perawatan itu yang pertama, mengurangi rasa sakit dan ketidaknyamanan. Yang ketiga, mempercepat proses penyembuhan. Misalkan terjadi cedera, kan tidak mungkin dibiarkan saja begitu. Pasti ada tindakan perawatan agar cederanya itu pulih. Kemudian yang ketiga, mengembalikan kondisi tubuh ke normal. Nah, kayak tadi, setelah melakukan perawatan, diobati, lama-kelamaan pasti akan kembali ke posisi normal. Kemudian langkah-langkah mengurangi cedera itu yang pertama, melakukan pemanasan dan pendinginan. Nah, dalam melakukan olahraga, kita itu sebagai siswa harus melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum memulai olahraga dan ditutupi dengan pendinginan. Kemudian yang kedua, teknik yang benar. Kalau melakukan olahraga itu dia harus melakukan teknik yang benar, seperti misalkan tadi contohnya temanmu toh yang ikut lompat jauh, ada yang jatuh. Itu mungkin karena dia tidak melakukan teknik yang benar sehingga dia jatuh. Terus yang ketiga, perlengkapan yang tepat. Misalkan seperti bermain sepak bola. Kalau bermain sepak bola itu kan harus menggunakan pakaian yang betul, yang benar. Kan tidak mungkin main sepak bola pakai daster atau pakai celana kargo. Terus sepatunya harus sepatu bola. Kemudian ada juga yang pelindung lutut supaya agar pada saat jatuh lututnya tidak cedera. Terus yang keempat, pola latihan yang seimbang. Pola latihan yang seimbang ini maksudnya latihan sesuai dengan kemampuan. Jangan paksakan tubuhmu kalau misalkan sudah capek, nanti akan menimbulkan cedera. Kemudian nutrisi dan dehidrasi. Nutrisi ini maksudnya memakan makanan yang sehat. Jangan makan mie, apalagi makan mie mentah, itu sangat tidak baik untuk kesehatan. Terus dehidrasi. Dehidrasi ini dia kekurangan air. Jadi minum sebelum haus.
supaya badan tidak, pasti kalau sudah haus itu rasanya lemas toh, lemas kayak tidak ada tenaga, itu sudah dehidrasi nih itu. Nah, jadi minumlah sebelum haus. Kalau bisa minum itu 1 hari itu 8 gelas, tapi jangan 1 kali 8 gelas, jangan. Ada tahap-tahapnya, mungkin pagi 1 gelas, siang 1 gelas, atau malam 1 gelas. Intinya begitu terus sampai 8 gelas sehari. Kemudian perawatan cedera itu menggunakan RICE, RICE. Apa R-nya? R-nya itu rest atau istirahat. Jadi pada saat melakukan olahraga itu, kalau capek itu harus istirahat, jangan terlalu paksakan tubuhmu untuk melakukan olahraga, karena itu akan menyebabkan cedera. Kemudian yang kedua, I-nya itu ice atau batu. Kalau pada saat melakukan olahraga itu terjadi cedera pada saat misalkan tiba-tiba bengkak toh tangannya, cepat-cepat kan kompres dengan air es batu, supaya mengurangi bengkak. Kemudian yang ketiga, C-nya itu compression atau kompres. Dia itu kalau pada saat melakukan olahraga terjadi cedera seperti pada tulang, atau seperti tadi temannya jatuh toh, terus ada yang sakit, segera kompreskan dengan air hangat supaya tidak infeksi, supaya lukanya itu tidak terlalu parah. Kemudian yang keempat, elevation atau elevasi. Elevasi ini dia maksudnya jika terjadi cedera patah tulang atau kaki, jangan kakinya itu dibiarkan di tanah, misalkan kayak dikasih disimpan di tanah, jangan diangkat supaya dia tidak sama dengan kaki yang tidak cedera, dikasih tinggi toh, diangkat. Kemudian yang ketiga itu rehabilitasi dan pengobatan medis. Pengobatan medis ini dia kalau misalkan dia tidak bisa lagi obati, tidak bisa lagi kita yang obati, jadi segera bawa di rumah sakit agar ada tindakan dokter. Ya sampai patah tulang nih tidak bisa kita urus, tidak bisa kita obati kita toh. Jadi sebaiknya dibawa ke rumah sakit agar dokter yang sembuhkan. Oke. Di sini ada yang mau bertanya mengenai pencegahan atau perawatan. Tidak ada? Oke, baik. Jadi itu tadi materi kita. Jadi saya harap adik-adik bisa mengerti dan bisa dilakukan nanti ke depannya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi